belajar data science, big data, AI itu bisa nggak sih sebenarnya dipelajari oleh orang awam yang benar-benar nggak ngerti soal programming pun nggak ngerti, tapi punya ketertarikan itu dan mau belajar itu. Kira-kira bisa nggak? Ini kayaknya buat semua narasumber relevan nih pertanyaannya. Mungkin dari Prof. Ucap dulu kali ya, Prof ya. Kalau nggak punya background apa-apa gitu, adanya cuma semangat, ya boleh juga. Tapi mungkin jalannya panjang gitu, bisa. Ya disiplin. Banyak orang yang otodidak bisa belajar sendiri gitu ya. Dan rajin-rajin ke Data Academy gini ya, ngikutin webinar begini gitu. Dan di tempat lain, insya Allah bisa gitu. Tapi memang prasyaratnya itu tahu statistik, tahu probabilitas. Ya, kalau programming sebenarnya nggak terlalu kritikal gitu. Yang penting itu tahu algoritma. Ya, algoritma itu turunan dari fungsi. Ya, nanti kalau dia programming mau pakai bahasa apa segala macam, bahkan udah disediakan itu tadi dibilang Mas Adit itu gitu ya. Cuman dia harus tahu di balik programming itu, yaitu komputasinya tadi, algoritma apa yang mau dikenakan kepada suatu dataset yang besar, beragam, satuannya berbeda-beda, gimana nih supaya bisa diolah. Ya ada udah makin tinggi tuh, ada data kategorinya lah gitu ya, belum tentu lagi kategori kita benar ya, makanya dicoba-coba terus ya dan seterusnya. Nah kalau konsisten di situ, istiqomah di situ, walaupun nggak punya background apa-apa bisa ya. Bisa ya Prof ya. Oke, thank you Prof Ucok. Kalau Prof Lili gimana nih Prof? Pandangan. Kalau saya ya siapapun sepertinya bisa belajar ya, apalagi dengan sekarang begitu banyak tempat-tempat ya yang memberikan akses ya, baik yang gratis maupun yang berbayar. Saya pikir tetap itu tadi, bahasa istiqomah itu memang terus belajar, karena saya punya satu moto ya, harus terus belajar gitu ya. Jadi kita harus punya iman, ilmu, dan kita amalkan. Jadi ya dimanapun kita atau siapapun kita, saya pikir tidak tertutup kemungkinan kita juga bisa memahami tentang data science itu. Kalau mau belajar sih semua juga pasti bisa ya Mas ya. Apalagi kan sekarang sudah banyak juga tuh segala macam itu kan, mereka banyak materi mengenai yang berkaitan dengan data science itu sangat banyak. Saya rasa sih bisa belajar dari situ ya. Ya yang penting kita kalau misalnya dari nol ya mungkin akan kesulitan untuk memahami konsep-konsepnya gitu ya. Tapi kan pasti bisa dipelajari juga. Tapi kalau misalnya sudah ada basicnya itu akan lebih cepat dipelajari. Intinya sih bisa Mas. Oke, ente bisa ya Bu Ririn ya. Kalau dari Bu Grace sendiri gimana nih Bu Grace? Pandangannya Bu Grace terhadap case ini gimana? Udah semua profesor, ada Pak Profesor Ucok, Profesor Lili sama Bu Ririn udah ngungkapin. Tapi kalau mungkin karena saya dari industri, jadi yang berikutnya adalah selain tadi istiqomah, juga kritis. Artinya kadang-kadang kan kita dihadapin sama permasalahan, tapi permasalahan itu sebenarnya itu nggak sih gitu. Jadi data itu akan jadi sesuatu value kalau kita ada problem yang bisa dijadikan solusi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman, mungkin ya saya sendiri bukan, walaupun namanya saya di perbankan itu kita beragam ya, background pendidikannya, nggak mesti dari ekonomi gitu. Teman-teman yang join di Enterprise Data Management Group di unitnya kita tuh variasi juga, ada dari statistik, dari IT, kemudian saya sendiri dari accounting ya. Jadi nggak masalah mulai belajar dari mana, yang penting punya passion, itu harus ada passion. Terus yang kedua adalah itu tadi kritis gitu, karena kalau kita misalnya nggak kritis, kita belum tentu menemukan inti permasalahannya yang sebenarnya apa gitu. Kalau dari saya itu. Oke, thank you Bu Grace. Terakhir nih Mas Adit, mau nambahin nggak Mas Adit? Iya. Sebagai praktisi langsung nih. Iya, kalau jawabannya bisa pasti bisa gitu ya. Tapi kalau saya boleh tambahkan usul gitu ya buat rekan-rekan yang pengen mulai juga, istilahnya biasa saya menyebutnya start small gitu ya. Mulailah dari sesuatu yang kecil.
tapi juga define objektifnya apa, define tujuannya apa. Sehingga ketika sobat data belajar itu tuh ada tahu, oh tujuannya kita mau ke sini. Sebagai contoh, misalnya, oh tujuannya adalah saya pengen belajar data science ini supaya bisa bikin misalnya recommendation system untuk bikin supaya produk promosi itu bisa lebih sesuai dengan target marketnya misalnya. Dengan kita punya tujuan seperti itu, apapun ketika kita belajar jadi lebih mudah untuk relate-nya. Sebagai contoh, oh kalau saya belajar K-means itu sebenarnya buat apa sih? Oh berarti buat segmentasi target marketing kita misalnya. Oh kalau saya belajar logistic regression itu sebenarnya buat apa sih? Oh itu buat mempredik misalnya buat mempredik penjualannya atau apapun itu misalnya. Sehingga selalu bisa direlate ke bisnis, jadi lebih mudah juga untuk belajarnya dan impact-nya pun jadi ada gitu. Kita jadi bukan sekedar berhenti di teori gitu ya, tapi juga benar-benar ada hasil akhirnya sehingga kita sebagai manusia kan butuh achievement gitu ya. Nah, achievement-nya pun jadi ada gitu, berasa gitu. Betul.